Yesus kita bersaudara. Siapa? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang terindah hati yang mulia. Kasih yang terindah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesus. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita katakan sama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersatu pada terima kasih sebab kami mengakui Engkau di sepanjang hidup kami, sebab karya yang terbesar yang membuat kami lihat. Terima kasih terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Adalah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada hambanya, Coach. Ya, terima kasih buat Joy dan juga Ibu Elentina. Silakan Madam untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Iya, mau lihat Tegodang, Joy, Inang Helentina, Pak Pendeta Derikson. Tadi saya samar-samar dengar suara Yabes juga ada ya. Haleluya. Oke. Pak Pendeta, mungkin teman-teman yang ada di waiting bisa diundang Ibu Ina itu dari tadi mau masuk. Ibu Firsta dan Pak Firman kalau nggak salah. Jadi itu dari tadi mengganggu saya. Jangan sampai saya lagi renungan
dia ganggu gitu kan ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Yesusku yang manis, ya Roh Kudus yang menolong kami senantiasa menghibur kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah mingguan, pertemuan mingguan, mercusuar ministry, Engkau masih izinkan kami bertemu satu dengan yang lain. Walaupun kami berasal dari berbagai tempat, berbagai suku, bangsa, bahkan benua dan negara. Kami tahu bahwa Tuhanlah karena kasih-Mu yang mempertemukan kami. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan oleh sekeluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson, sejabat Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau Tuhan terus memakai hamba-hamba-Mu ini. Berkati ya Bapak. Demikian kami bersyukur untuk kehadiran setiap kami Tuhan. Sahabat-sahabat pelayanan mercusuar ministry. Kami bersyukur untuk kehadiran Ibu Pendeta Messi Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran daripada Ricky Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Hilda. Kami bersyukur untuk kehadiran Mila, kehadiran Tante Ati, Pak Firman Sendrato Tuhan. Kami bersyukur untuk Mama Ina Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir ya Bapa dan menjadi bagian dari sahabat pelayanan mercusuar ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Jika hamba-Mu Engkau pakai saat ini, biarlah Tuhan kepikiran hamba, perasaan hamba, apapun Tuhan, hamba hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, kami siap untuk Tuhan proses melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi kami, melawat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur jika Bapak Ibu Saudara boleh ada bersama dengan kami. Renungan hari ini saya angkat dari firman Tuhan, yaitu dari Markus pasal 8. Markus pasal 8, ayatnya yang ke-31. Markus pasal 8, ayat 31. Sampai dengan ayatnya yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Ini kita sudah menjelang Paskah ya. Paskah Jumat Agung itu tanggal 29 Maret. Dan kebangkitan Tuhan Yesus nanti pada tanggal 30 Maret. Jadi ini sudah tanggal 26, berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan-bulan Paskah. Makanya saya ambil judul ini, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Rupanya mengikut Tuhan ada syaratnya ya. Sama halnya ini kan mercusuar itu beda dengan persekutuan doa yang lainnya. Mercusuar Ministry adalah sebuah yayasan yang didirikan sejak tahun 2007. Jadi bukan seperti persekutuan doa. Jadi ada syarat-syarat ketika kita mau mengikut sebagai anggota, apalagi pengurus dari yayasan ini ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita diikat oleh peraturan. Baik, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 31. Kemudian memulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu. Karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlebih yang melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas tadi dalam pembacaan kita melihat bahwa saat Yesus berterus terang tentang penderitaan yang akan dialami, Petrus murid yang itu leader ya, leader di antara murid-murid karena dia tegas, dia keras, dia yang bilang, sekalipun mereka meninggalkan kamu Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah, itu perkataan daripada Petrus. Berarti dia itu seorang yang kuat, seorang yang luar biasa. Amen. Nah, tapi kita melihat di sini ya, Petrus tidak tahan mendengarkan ketika Yesus mulai berterus terang bahwa dia akan diambil, dia akan menderita dan lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Dia menarik dan menegur Yesus. Mungkin pikir Petrus, tidak mungkin. Tidak boleh guruku mengalami hal seperti itu. Ya, biarkan aja aku. Ya, tidak boleh guruku seperti itu. Makanya dia tarik Yesus ke samping. Tapi lihat, bukannya mendapat pujian, saudara. Bukannya mendapat pujian karena begitu besar kasihnya si Petrus ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca tadi? Tuhan Yesus marah dikatakannya. Tuhan Yesus marah. Boleh dibaca kembali. Siapa tahu kalian bilang, madam mah. Ini kata ayat 33, sorry. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia apa? Memarahi Petrus. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan Yesus tidak pernah marah, ayo, ini kata-katanya jelas dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris juga seperti itu, bahwa dia marah kepada Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Ya, dikatakan iblis lagi saudara ya. Itu perkataan yang keras sekali. Tapi kenapa Yesus begitu keras dan tegas kepada Petrus, murid yang leader daripada teman-temannya, dan mengatakan, enyah kau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekalipun Petrus dan murid-murid lainnya sudah berjalan bersama Yesus, ternyata dalam pemikiran mereka belum mampu mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Seberapa lama Bapak, Ibu, dan Saudara ada bersama dengan kami? Mungkin yang paling lama di sini kalau ada Ibu Tuti itu yang paling lama dengan saya ya. Sejak tahun 2008 dia bergabung. Karena 2007 ada, 2008 beliau sudah bergabung dengan saya ya. Ada Ibu Astuti Maro tadi sedang ada di gereja menyelesaikan sesuatu ya. Jadi Ibu Tuti sudah ada sejak awal-awal pendirian daripada Diakonen Mercusuar ya, berawal dari persekutuan doa ya. Terus itu ya kalau adik-adik saya sih pasti sudah dari dulu dengan kami ya. Hilda, Mila itu udah dari dulu. Bahkan ada tante saya di sini, tante Aminat ya, tante Ati itu juga sudah dari awal-awal bersama. Tapi yang paling dekat ke sini itu kalau nggak salah saya dengan Ibu Pendeta Messi. Ada Ibu Pendeta Messi, ya. Ada Pak Pendeta Derikson. Oh, saya pernah dengan mamanya mertuanya Ibu Firsta. Ibu Claudia Simbolon. Ibu Pendeta Claudia Simbolon bersama dengan Pendeta Nada. Kami melayani itu tahun
2018 atau 2019 itu pergi melayani sama-sama. Jadi sudah lama dengan Ibu Claudia juga. Sudah tahun 2010-an gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Mercusuar Ministry ini sudah lama didirikan dan sudah banyak orang-orang yang tergabung di dalamnya. Kami di awal-awal itu lebih daripada 100 kakak di awal-awal ya. Tetapi yang terjadi adalah banyak yang memisahkan diri, membentuk sendiri, tapi persekutuan doa, bukan yayasan ya. Kami tetap konsisten dengan sebuah yayasan karena untuk melayani di lapas itu harus berbentuk yayasan. Ya, harus berbentuk yayasan baru atau gereja atau tidak diterima persekutuan doa karena harus ada dari Menteri Kehakiman suratnya, legalitasnya ya. So itu yang kami buat. Tapi sampai hari ini ya, yang tadi saya katakan, yang tetap bertahan bersama dengan kami tinggal satu orang, Ibu Astuti Maro ya. Sebenarnya Ibu Lastiar juga di awal-awal itu, tapi saya lihat dia tidak hadir hari ini ya. Ibu Lastiar tidak hadir. Jadi saudara, apa yang saya mau katakan dari hal ini, Yesus juga mengatakan sekalipun Petrus dan murid-murid lainnya sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun lebih ya. Tentunya perjalanan 3 tahun lebih itu kita sudah saling mengenal. Makanya saya bilang kemarin itu bahwa kalau Ibu Messi kurang lebih 3 tahun berjalan dengan saya, dia sudah paling mengerti saya itu, pasti mengerti. Ya, jangankan itu yang baru mungkin 2 tahun lebih berkenalan lewat media ya, seperti Mama Ina. Meskipun saya tidak pernah ketemu Mama Ina secara langsung, Mama Ina itu sudah mengerti, wow otaknya madam kayak gini nih. Jadi tidak ada sebenarnya batasan kalau kita mengerti seseorang ya. Macam Anda, kalau Anda mengerti hatinya Yesus, hatinya itu untuk jiwa-jiwa loh, ya. Hatinya buat jiwa-jiwa, hatinya itu mengasihi orang-orang ya. Tapi dia pun bisa marah. Nah, kita melihat benar dalam teks ini bahwa dia juga marah kepada muridnya. Karena apa? Karena Petrus ternyata dalam pemikirannya belum mampu mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Mereka belum mampu menyangkal diri dan memikul salib. Karena Petrus dan murid-murid lainnya masih dikuasai apa saudara? Kemanusiawiannya. Kedagingannya. Hanya mikir. Mungkin Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang berkali-kali. Anak manusia harus berkorban. Ya sudah diberitakan itu selama mereka berjalan. Anak manusia itu harus berkorban. Tapi sok pahlawan dia narik Yesus. Bilang lagi, jangan Tuhan. Padahal Tuhan harus mengalami itu. Markus 8 ayat 34 tadi yang kita baca ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang kekasih, kalau kita baca Kolose 3 ayat 2-3 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab apa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 2 dan 3 tadi ya saudara. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang mau dibicarakan di sini? Pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Saudara, saya mau bilang, kalau kita sibuk memikirkan Tuhan, kita tuh tidak ada waktu loh buat gosip. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, kita tidak ada waktu untuk bicarakan, apalagi pemimpin kita, teman-teman kita sepelayanan, saudara ya. Jadi, sibuklah Anda dengan Tuhan, maka Anda akan melupakan untuk membicarakan orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Amin, saudara. Pikirkan perkara yang di atas. Apa itu perkara di atas? Bagaimana? Pikirkan juga ini. Filipi 4 ayat 8. Ya, kita buka sama-sama dulu deh. Supaya kita lebih mengerti apa sih yang harus kita pikirkan ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 berkata. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, kalau di dalam pikiran kita itu adalah sesuatu kebenaran. Kebenaran itu tidak lain Tuhan Yesus ya. Yesus kau kebenaran. Amin. Ya, pikirkan yang mulia. Oh Tuhan, engkau mulia, engkau luar biasa. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kita pikirkan. Saya misalnya, ya mau pelayanan nih, saya mikir begini, Ibu Messi kasihan ya, jauh banget. Tapi kan semangatnya melayani meskipun sudah tua, sudah tidak ada suami, tapi dia masih mau pergi melayani jauh-jauh. Puji Tuhan, haleluya, itu yang kupikirkan. Aku nggak mikir lagi dia harus bagaimana. Ternyata dia bisa sampai, bahkan nomor 1 sampai selalu. Demikian pula dengan Ricky ya. Saya tidak mikir, ini mantan penjara. Dia mungkin masih hidup di dalam kegelapan. Saya nggak mikir itu. Yang saya pikirkan adalah Ricky adalah WL terbaik yang dipunyai Mercusuar Ministry. Dan dia akan memimpin WL dengan luar biasa. Saya sampai terharu ketika Ricky menulis begini. Kan saya bilang, Ricky bisa pelayanan nggak? Tanggal 28 ini. Apa yang dia tulis ke saya, saudara? Saya meskipun sudah dapat pekerjaan, madam, atau apapun itu, saya akan memprioritaskan pelayanan. Karena ketika saya keluar dari penjara, yang saya katakan dan berjanji berkomitmen buat diri saya sendiri adalah melayani Tuhan. Nah, kalau saya berjalan dengan Mercusuar Ministry, kalaupun saya ada pekerjaan, saya akan bilang kepada bos saya bahwa saya mau melayani. Jadi itu kalau kita sudah ada kemauan melayani, bosnya itu dengan mudahnya memberi izin, saudara. Saat ini dia nggak bisa buka kamera karena sedang bekerja, saudara. Lagi ada di Subang, ya. Jadi itu yang saya selalu katakan di antara kita bersaudara. Saya katakan kan sahabat, ya. Sahabat itu ada yang dibilang lebih daripada saudara. Amin, saudara. Ya, saya bersyukur sih. Saudara-saudaraku yang hadir di sini juga sahabatku gitu kan, selalu dukung saya di dalam mengangkat pelayanan ini, saudara ya. Jadi seorang sahabat itu, saudara, itu saling mendukung, saling membantu satu sama yang lain ya, saling mendoakan. Itu harus kata saling. Kalau cuma satu orang saja, ya tidak ada timbal baliknya, itu berarti bukan saling, saudara. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau suatu hari saya minta tolong dong dukung saya ya, karena kan saya udah dukung nih, harus ada saling, saudara ya, saling mendukung ya, jangan di pihak yang sana aja yang mau didukung gitu kan, tiba giliran saya yang mau didukung nggak ada yang dukung, terus jangan pula bilang itu pemimpin egois, masa dia saja yang mau didukung. Oh bukan, saudara ya, saya bukan orang seperti itu ya. Karena sesuatu yang sudah saya planning itu saya pasti beritahukan kepada saudara-saudaraku jauh hari sebelumnya, bukan tiba-tiba ya. Jadi kenallah satu sama yang lain ya. Orang suami istri juga bukan hanya cinta yang mendasari, saudara, tapi apakah dia kenal pasangannya. Demikian pula di dalam kita berkomitmen sebagai sahabat dalam melayani, kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya. Makanya Pak Derikson sudah dari awal tuh mengusul, mana nih nama-nama keluarga, suami istri, tanggal lahirnya berapa, ya. Itu sampai hari ini tidak ada yang kirim, saudara. Tapi kalau saudara saya sih saya ingat semuanya ya. Kalau saudara saya ingat, uang saudara kok. Tapi saudara-saudara ya saya nggak tahu nih. Hanya kenal dari namanya, macam ada Ibu Pendeta April kan. Itu pasti bulan April tuh lahirnya. Misalnya gitu kan. Saya nggak tahu Joy lahirnya kapan. Yang saya tahu Joy sudah mau tamat SMA karena seumur gendis ya. Pak Derikson aja saya nggak tahu, apalagi Joy gitu kan. Kalau Ibu Maro tidak mungkin saya tidak hafal karena kan sudah dari dulu sama-sama. Nggak tahu kalau Ibu Maro yang lupa saya.
Yang luar biasa itu anaknya Firsa itu. Hampir semua saya hafal. Karena kalau anaknya Firsa ulang tahun, Madam tolong doakan Pasca, Madam. Pasca berarti lahirnya dekat-dekat Pasca lah. Ya itulah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Anaknya Mama Ina sampai kita hafal. Hampir semua orang sudah hafal anaknya toh. Karena tiap hari didoakan itu. Tapi saya tidak tahu tanggal lahirnya Mama Ina. Nah itu. Jadi tolong ya. Supaya kita lebih mengenal satu dengan yang lain. Tolong apa yang disarankan oleh Pak Pendeta Derikson. Itu mari kita tulis ya. Kita tulis di grup. Ya mulai hari ini. Saya akan mulai dengan keluarga saya, ya. Kan namanya katanya, Madam harus kasih contoh lah, Madam. Gitu kan. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, kita kembali ke laptop tadi ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kita harus belajar dan berdoa dari kejadian Petrus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kemampuan untuk memiliki telinga seorang murid yang mampu mendengar dan mampu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberikan mata yang bisa melihat dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Serta Tuhan Yesus memberikan kemampuan untuk berpikiran Kristus, memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah. Sehingga apa yang kita pikirkan dan lakukan selaras dengan kehendak Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Percayalah saudara, ketika kita memikirkan hal-hal yang di atas dan yang lain juga yang ada di komunitas ini memikirkan hal-hal yang sama, hal-hal yang di atas, itu yang namanya pertengkaran hampir tidak akan terjadi. Karena semua kita memikirkan yang baik, yang indah, yang adil, yang sedap didengar. Ada amin saudara? Memikirkan bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa. Nah pemikiran-pemikiran seperti ini, kalau kita satu tujuan, satu arah, itu saya yakin tidak akan ada yang bertentangan. Yang membuat kita biasanya bertentangan satu dengan yang lain, kalau misalnya sudah mulai ada di antara kita yang protes pemimpinnya. Ya, yang protes pemimpinnya, yang protes temannya, yang tidak senang dengan temannya, saudara, tolong deh, berhenti memikirkan hal-hal seperti itu. Karena Tuhan mengajak kita, mau ikut Tuhan enggak? Kita ini pengikut Tuhan ya. Jadi kita harus menyangkal diri kita. Ya, saya semenjak berkomitmen ikut Tuhan, saya bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Jadi ketika saya difitnah, ketika saya dihina, sebenarnya sakit sih sebagai manusia. Tapi saya menarik diri untuk saya merenung, untuk saya berdoa, Tuhan, kalau ini salah saya, tolong Tuhan, tegur saya dan kasih saya tanda supaya saya bisa mengoreksi diri saya. Tapi Tuhan, kalau bukan salah saya, kuatkan saya, teguhkan saya, karena sebenarnya saya nggak sanggup kalau dari sahabat-sahabatku yang sudah kuanggap saudaraku, membuat hal yang istilahnya sangat menyakitkan ya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan menguatkan. Dan satu hal yang Tuhan bilang selalu kepada saya, kalau orang menolak, misalnya kita menyampaikan sesuatu yang baik ya, kalau orang menolakmu, kebaskan kakimu dan pergilah. Ya, kebaskan kakimu. Satu hal juga saudara, kalau kita sudah ada di dalam satu komunitas, apalagi komunitas Kristen seperti ini saudara, firman Tuhan jelas berkata dalam Mazmur 1 ya, ayat 1-6, janganlah bergaul dengan pencemooh. Ya saudara, jangan bergaul dengan pencemooh. Kalau kita sudah tahu bahwa orang itu memang sifatnya seperti itu, jangan coba-coba bergaul saudara. Karena kalau kamu nggak kuat, justru kamu yang akan terbawa arus. Ya, kamu yang akan mengikut ke sana. Jadi saudara, mari kita sangkal diri, kita mau pikul salib. Pikul salib itu nggak enak saudara. Berat itu pikul salib. Tapi inilah yang Tuhan inginkan. Jangan kita jadi seperti Petrus, seolah-olah mau jadi pahlawan, seolah-olah kebaikan, seolah-olah itu sepertinya hal-hal yang Kristiani, hal-hal yang kesolehan, tapi ternyata di mata Tuhan bukan itu. Kok nggak ngerti aku Petrus? 3 tahun lebih lu jalan sama gue Petrus.
Kalau Tuhan mau bilang begitu, 3 tahun lebih lu jalan sama gue, Petrus. Kok lu kagak ngerti gue sih? Memang aku harus menderita untuk dosamu dan dosa seluruh umat manusia. Saudaraku, hari ini pelajarannya, jangan seperti Petrus. Ya, jangan seperti Petrus, tapi mari seperti Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu Kristin sudah selesai menyampaikan Bapa. Hamba terbatas, tapi roh-Mu tidak terbatas. Kami mohon roh-Mu yang kudus untuk terus mengajar kami. Untuk kami lebih mengerti lagi apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Bahkan di balik peristiwa-peristiwa yang kami alami, ajar kami menyadari bahwa Tuhan, kami sedang memikul salib Tuhan. Dan Tuhan ajarkan kami untuk tetap berjalan di dalam-Mu, mengerti kehendak dan rencana-Mu. Dengan cara apa Tuhan? Ajar kami untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami. Ajar kami untuk tetap memikirkan yang benar, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Ajar kami untuk Tuhan di dalam berpikir, di dalam berperasaan, di dalam bergaul Tuhan. Kami hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Madam. Ya, kita diberkati oleh firman Tuhan dan ditegur bagaimana kita harus seperti Yesus, bukan seperti manusia, karena juga tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Dan kita masuk kepada, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada apa yang perlu didoakan dalam kegiatan kita 1 minggu ini, terutama pelayanan Lapas Gunung Sindur tanggal 28. Silakan Madam untuk pengarahannya, apa saja yang perlu didoakan. Iya, oke. Tanggal 28 yang akan melayani di sana, yang akan jadi speaker atau pembicara, Pak Edward akan langsung datang dari Singapura. Ya, Pak Edward. Terus testimoni atau kesaksian, Ibu Stefani juga ada langsung datang. Yang menjadi pendoa, Ibu Pendeta Messi ada hadir di sini. Terima kasih buat kehadirannya Ibu Pendeta. Ibu Stefani dan Pak Edward saat ini sedang melayani di Rumah Singgah Kanker di Menteng, Jakarta. Beliau sudah ada berdua di Jakarta, ya baru tiba tadi. Langsung melayani ke tempat Ibu Mike kemarin, Valencia Mike, Rumah Singgah ya. Jadi beliau sedang ada di sana. Mohon maaf saya tadi di chat. Mohon maaf tidak bisa ikut karena bersamaan waktu pelayanan di sana. Karena anak-anak baru ada kalau malam. Ya, anak-anak baru berkumpul dari rumah sakit, dari mana-mana bersama dengan orang tua di malam hari. Jadi beliau berdua tidak bisa gabung dengan kita saat ini. Yang berikutnya yang jadi WL ya Saudara Ricky. Ricky dari tadi sempat muncul, tapi karena beliau sedang dalam pekerjaan ya, sedang ada di Subang, beliau bekerja ya, si Ricky ambil pekerjaan 2 hari ini, Senin dan Selasa, supaya bisa melayani di hari Rabu, bisa minta izin istilahnya di hari Rabu nanti supaya bisa melayani bersama dengan mercusuar. Dan ada singer kita satu, itu Ibu Yulia. Ibu Yulia itu adalah istrinya Pastor Hendra yang biasa main musik di GWG ya. Jadi itu memang biasanya menemani Ibu Stefani untuk pelayanan karena dia singer ya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan memang karena lapas itu hanya boleh masuk 5 orang. Tidak boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Ya, jadi yang masuk itu Ibu Stefani, Pak Edward, Ibu Pendeta Messi, Ricky dan Ibu Yulia. Berarti genap ya 5 orang. Itu yang akan kita utus untuk pelayanan di Lapas Gunung Sindur, Bogor. Jam 13.30 waktu Indonesia Barat, 14.30 waktu Indonesia Tengah, dan 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan waktu Prancis jam 7.30 pagi. Itu yang boleh kami umumkan sekaitan dengan Lapas Gunung Sindur, Pak Pendeta.
Oke, baik Kalau Madam. di sini saya tiap hari Pak melayani, terutama hari Rabu nanti itu pelayanan mercusuar di sini. Ini kan saya pakai pelayanan mercusuar di sini Pak, mercusuar ministry. Makanya diterima dengan ini karena kita punya yayasan, ada stempel dan lain sebagainya ya. Ibu Messi, boleh saya monitor sudah terima stempel kah dari sekretaris? Soalnya sekretaris yayasan ada tapi jauh sekali tinggalnya. Sudah, Madam, Jadi sudah. Berarti Rabu ya, saya ya, makasih Ibu Pendeta. ya. Ya, jadi tolong doakan hari Rabu. Sebenarnya sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya full. Apalagi tanggal 2 nanti itu full banget. Full 2 dan 3. Jadi Rabu terutama juga saya akan mengajar dan memberikan bagaimana mereka bisa bekerja. Jadi bukan hanya kita kasih secara rohani, secara spiritual melalui lagu-lagu dan khotbah, tapi juga karena saya punya sertifikat untuk bisa mengajar mereka jadi babysitter, jadi pengurus rumah tangga, saya punya sertifikatnya itu semua. Puji Tuhan ya, Tuhan mempersiapkan saya sebelum saya mengajar kepada mereka. Jadi tolong doakan saya dalam mengajar, dikasih kesehatan, hikmat ya, kekuatan daripada Tuhan. Makasih Pak. Oke, terima kasih Madam. Jadi kita karena waktunya 12 menit lagi, saya akan bawa doa nanti untuk apa yang saya lupa mendoakan, Madam sempurnakan ya, sampai doa berkat. Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan, bahkan ditegur. Kami percayakan firman-Mu bahwa barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku ajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah yang harus kami lakukan Tuhan ketika teguran-teguran firman-Mu datang kepada kami Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan terus bergerak Tuhan di dalam pelayanan apapun yang kupercayakan kepada kami. Berkati Madam, berkati suami, anak-anak, bahkan juga pelayanan yang sedang dilakukan saat ini, yang sudah semakin bertambah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan tim mercusuar yang ada di Prancis Tuhan. Bahkan ada pelayanan baru bagi imigran yang sudah mendapat surat yang legal Tuhan, untuk melatih mereka Tuhan. Kiranya berikan kemampuan bagi Madam Tuhan untuk melatih mereka. Tuhan, semuanya itu karena rencana-Mu yang indah Tuhan. Karena Engkau melihat bahwa Madam itu mampu Engkau pakai untuk melatih mereka Tuhan, dan menjadikan mereka menjadi manusia yang berguna, terutama dapat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua pelayanan Madam yang ada di Prancis juga Tuhan. Demikian juga di dalam moderator dan juga memimpin juga mercusuar di dalam pelayanan lapas Gunung Sindur yang direncanakan tanggal 28 Februari 2024. Kiranya Tuhan jam 13.30 waktu Indonesia Barat, kami berdoa kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan Madam Tuhan, karena tinggal 2 hari saja kami akan melakukan pelayanan ini Tuhan. Berkati dan urapi Madam Tuhan, bahkan juga kesehatannya. Demikian juga kami berdoa, segala dana yang dibutuhkan juga Engkau Tuhan yang cukupkan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sediakan bagi Yayasan Mercusuar Ministry Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami akan melayani Engkau Tuhan di Lapas Gunung Sindur, baik itu pendoa Ibu Pendeta Messi dan juga Ibu Mila dan lain-lain Tuhan. Kami berdoa Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan sampai kepada altar call. Kemudian juga hamba-Mu itu saudara kami Ricky juga Tuhan, yang akan menjadi WL. Kiranya urapi dalam memimpin pujian dan penyembahan. Ketika Ricky dalam memimpin pujian dan penyembahan berkolaborasi dengan pemain musik Tuhan, dan semua pemain musik Engkau urapi agar terjadi sinergi Tuhan, sehingga hadirat Tuhan dapat dirasakan semua yang beribadah di dalam lapas Gunung Sindur Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, berikan kekuatan kesehatan bagi saudara kami Ricky Tuhan, bahkan dia melayani Engkau Tuhan di sela-sela pekerjaannya. Kami bersyukur dapat mendengar bahwa saudara kami Ricky mendapatkan pekerjaan Tuhan. Biarlah semua pekerjaan ini dilakukannya semakin meningkat Tuhan, karena Engkau memperhatikan orang-orang yang memberikan diri untuk melayani Engkau Tuhan.
maka engkau akan menambahkan berkat 30, 60, 100 kali lipat. Berkati Ricky Tuhan dalam kesetiaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembicara, yaitu Bapak Edward Wirawan yang datang dari Singapura bersama dengan Ibu Stefani yang akan memberikan testimoni, kesaksian. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara, karena Bapak Edward dan Ibu Stefani adalah hamba-Mu dan alat-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk menjamah jiwa-jiwa, memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga apa saja yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan adalah berasal dari Allah, sehingga semua hati dapat terjamah Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, untuk ada pertobatan dan kemenangan, kelepasan bagi yang terikat Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan semua yang lemah di lapas Tuhan dapat dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan ketika hamba-hamba-Mu berbicara tentang firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk singers, yaitu Ibu Yulia, istri daripada Pastor Hendra Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Tuhan kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga Ibu Yulia juga ketika menjadi singer bersama dengan yang ada di lapas juga Tuhan, dapat sungguh-sungguh Tuhan Engkau pakai untuk menaikkan pujian dan penyembahan, hingga Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan yang mereka nyanyikan Tuhan di sepanjang ibadah Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan semuanya peralatan yang dipakai di dalam pelayanan mercusuar ministry yang ada di Lapas Gunung Sindur Tuhan, baik itu multimedia, petugas multimedia juga Engkau berkati Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk kepala lapas dan jajarannya yang ada di Lapas Gunung Sindur Tuhan, untuk dapat Tuhan semakin memperhatikan pelayanan kerohanian, khususnya pelayanan mercusuar ministry dan juga pembina kerohanian yang ada di dalam gereja yang ada di lapas Tuhan. Kau jamah Tuhan agar semuanya dapat bersuka cita karena kedatangan daripada tim mercusuar ministry Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Bapak Edward dan juga Ibu Stefani yang saat ini sedang melayani di rumah singgah yang ada di Menteng Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang bekerja, Engkau yang memakai dan mengurapi Tuhan, sehingga siapapun yang mereka temui dan apapun yang mereka perkatakan tentang firman-Mu Tuhan tidak akan kembali sia-sia kepada-Mu Tuhan, tetapi akan membuahkan hasil, yaitu pertumbuhan iman, kemenangan dan keselamatan bagi orang-orang yang dilayani di rumah singgah yang ada di Menteng Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus Maro Tuhan. Kiranya Tuhan dalam pemulihan saat ini, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, menyembuhkan Bapak Pendeta Paulus Maro, sehingga Tuhan hamba-Mu dapat kembali beraktivitas, kembali sehat, dan juga melayani Engkau Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Astuti Maro Tuhan, di dalam merawat dan menjagai suami Tuhan, bahkan pekerjaannya, segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan Tuhan, karena Engkaulah sumber dari segala berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan keluarga daripada Bapak Paulus Maro, Pendeta Paulus Maro dan Ibu Astuti Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Ibu Lestiar juga harus memakai HP daripada anak kosnya Tuhan, karena HP-nya hilang dan sampai saat ini belum ditemukan Tuhan. Kiranya biar Engkau jamah siapa yang mengambil HP itu Tuhan. Jika Engkau izinkan itu untuk kembali, itu semua ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Namun jika juga Tuhan tidak kembali Tuhan, Engkau akan menggantikan yang baru. Curahkan berkat-Mu Tuhan, berikan jalan bagi Ibu Lestiar, karena semuanya itu pekerjaan sekarang Tuhan, yang di puskesmas yang ada di persuburan Tuhan, semuanya serba digital Tuhan, dan memerlukan handphone Tuhan. Tuhan tolong Bapak, bahkan berkati anak-anaknya dan juga pekerjaannya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan Madam, dilanjutkan. Bapa yang baik, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, dan kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Bapa di sorga, kami mengangkat tangan kami. Tanda kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kami percaya ya Bapa, ketika kami mengangkat tangan ini, Engkau Tuhan akan turun tangan dan memberkati kami. Tuhan memberkati keluarga Mila, baik yang di Sangir dan di Makassar. Tuhan memberkati keluarga Bapak Pendeta Derikson Sijabat bersama dengan Ibu Helen dan juga anak Joy dan Yabes. Tuhan memberkati keluarga Hilda Calvin yang di Toraja, suami Papa Dev dan juga anak Dev. Dalam segala hal Tuhan berkati. Tuhan memberkati Tante Ati Lumba yang ada Tuhan di Sampit bersama dengan suami dan anak Tori Tuhan. Biarlah berkat-berkat terbaik Tuhan anugerahkan buat Tante Ati. Tuhan memberkati Ibu Pendeta April Laning yang ada di Papua. Di dalam berkat-berkat yang terbaik. Baik untuk Ibu April dalam pelayanan maupun anak yang ada di Surabaya maupun yang sementara akan magang ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkat-Mu turun untuk keluarga Ibu April Laning. Bapa di sorga, kami memberkati Ibu Ina Rido bersama dengan suami dan kelima anaknya, bahkan Ishak keponakannya, dan juga Ibu Ruth Rido yang sementara dirawat Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami memberkati Grace, kami memberkati Angel, kami berkati Christian, kami memberkati Alexander dan Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluarga ini. Bapa di sorga, kami memberkati Ibu Lastiar Silitonga dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan anak Belva dan Miracle. Kiranya kasih setia Tuhan, pengharapannya yang Tuhan saat ini dia menantikan HP-nya ada jawaban Tuhan buka jalan buat dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan apa yang menjadi Tuhan harapan dan doanya, Tuhanlah jawabannya. Kami memberkati Tuhan Bapak Firman Sendrato dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan di dalam Tuhan melayani kepada ketiga anaknya Tuhan, Dimas dan juga yang ada 2 di Jember Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai anak-anak daripada Pak Firman. Kami memberkati Ibu Pendeta Misela Joseph Tuhan, yang Tuhan tahu hatinya begitu setia dalam mengangkat pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, kesehatan, kekuatan boleh Tuhan anugerahkan Tuhan. Kiranya anak Yuda dan juga Gary yang sementara berusaha, Tuhan berkati. Demikian pula anak wanitanya Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati. Kami memberkati keluarga Bapak Pendeta Nada Silitonga bersama dengan Ibu Firsta Sihotang dan keempat anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan, Panada yang mungkin sedang dalam pelayanan di kota lain Tuhan berkati. Bahkan Ibu Firsta yang sedang berusaha apapun itu Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan buat berhasil Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan keluarga daripada Ibu Claudia Simbolon, mertua atau ibunda daripada Panada di dalam kesendiriannya Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memberkati dengan kesehatan dan juga kasih setia Tuhan. Kami memberkati Ibu Astuti Maro Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang dalam berkegiatan karena ada acara besok di gerejanya ya Bapak. Kiranya kasih setia Tuhan menyertainya. Demikian pula Pak Maro Tuhan di dalam terus Tuhan mencari pengobatan yang terbaik. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, bahkan Engkau dokter yang terbaik untuk Pak Maro. Sembuhkan Tuhan, berkati James dan Jane ya Bapak. Kami memberkati saudara kami kekasih Ricky Immanuel Tuhan, yang Tuhan saat ini sedang ada di Subang karena suatu pekerjaan. Tuhan berkati anak ini. Biarlah Tuhan cahaya terang kasih Tuhan boleh tetap ada buat Ricky. Berkati kesehatannya ya Bapak.
Kami sudah melihat bahwa walaupun dalam keadaan sakit di beberapa waktu yang lalu, dia tetap melayani Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Tuhan berkati Ricky yang terus memprioritaskan Tuhan dan pelayanan di atas segalanya ya Bapak. Berkati ya Tuhan. Kami memberkati saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini Tuhan. Apapun mereka kerjakan, Tuhanlah yang memberkati. Dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan, berkati setiap sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Percayalah dengan iman, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bahkan engkau akan menjadi berkat untuk banyak orang. Karena engkau berlimpah-limpah berkat yang berasal daripada Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu, di dalam rumahmu, dan di dalam segala usaha pekerjaanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan sudah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau dan terus memberkati engkau. Melimpahi engkau dengan kebaikan. Memberkati engkau seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit yang memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-berkat yang baru kami sampaikan Tuhan menjadi milik bagian kami. Dan terimalah berkat yang besar ini. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, pengampunan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, topangan, penghiburan roh Allah yang kudus. Ketiga yang esa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Akan menjadi milik bagian kita. Mulai hari ini. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Madam. Semuanya. Terima kasih Pak Direkson. Terima kasih semua. Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih.